Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Nur Imaniati Sumantri, atau boleh dipanggil dengan Bu Ima. Ya, ini adalah kali pertama kita untuk diskusi secara online, karena ada wabah corona. Semoga kita semua mendapat hikmahnya dan kita bisa lebih mengeksplor berbagai cara untuk belajar lebih dalam tentang ilmu yang memang harus kita pelajari. Salah satunya adalah statistik dan probabilitas ini. Nah, topik kita setelah UTS kemarin adalah tentang sampling. Sampling, yang kata dasarnya adalah sampel. Saya yakin teman-teman semua sudah familiar dengan istilah sampel dan sampling ini. Nah, untuk pertemuan ini, kita ada beberapa poin yang ingin dibahas, ingin didiskusikan, seperti berikut ini. Ya, ada kegunaan dan keuntungan sampling, kemudian distribusi sampling dari nilai rata-rata atau mean sampling distribution, dan yang terakhir adalah distribusi sampling proporsi atau proportion sampling distribution. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu tahu dulu apa sebenarnya itu sampel. Nah, sampel merupakan bagian dari populasi. Populasi yang seperti apa? Jadi populasi adalah total dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Jadi populasi yang memenuhi kriteria kita. Tidak bisa sembarangan kita langsung mengambil sampel kalau kita tidak menentukan kriteria populasinya. Nah, sampel itu sendiri merupakan bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu lengkap, sehingga dianggap bisa mewakili populasi. Logikanya, semakin besar ukuran sampel, maka distribusi sampling tersebut akan semakin baik atau semakin mendekati normal. Nah, kalau sampel itu bersifat sebagai representatif atau perwakilan, maka ada istilah lain yang sifatnya lebih individualis atau yang benar-benar harus dilakukan oleh setiap individu. Itu namanya sensus. Nah, kalian sudah pernah dengar ya semuanya apa itu sensus? Contohnya adalah sensus penduduk yang dilakukan berkala oleh pemerintah kita untuk mengetahui jumlah atau ya data statistik dari penduduk Indonesia. Nah, sekarang apa keuntungannya menggunakan sampel? Kenapa ketika kita melakukan penelitian, riset, itu tidak menggunakan sensus? Tidak setiap individu kita periksa, tapi kita melakukannya dengan cara sampel. Nah, ini adalah sekilas overview tentang sampling. Jadi sampling pada prinsipnya merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan sampel yang representatif. Ingat, sampel yang representatif. Sehingga sampling yang baik itu harus memenuhi minimal 2 kriteria, yaitu hemat biaya dan waktu, dan juga akurat. Jangan sampai kita menyepelekan kriteria atau karakteristik dari sampel dan populasi yang kita pilih. Kita harus cermat tentang itu. Dan jangan sampai sampel yang kita gunakan malah tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak sesuai dengan tujuan dari riset kita, sehingga kita hanya melakukan pemborosan waktu dan biaya dari riset kita. Nah, perlu diperhatikan juga adalah ukuran dari sampel. Apakah sampel tersebut ukuran besar atau ukuran kecil? Karena ukuran dari sampel tersebut akan juga mempengaruhi analisis dan interpretasi yang selanjutnya dilakukan. Nah, secara khusus, teknik sampling berguna dalam estimasi parameter populasi yang tidak diketahui berdasarkan informasi dari statistik sampel, dan juga untuk menentukan apakah perbedaan antara dua sampel adalah benar-benar signifikan atau karena kebetulan sifatnya. Jadi bisa untuk membedakan ya karakter antar kelompok yang disampling. Nah, ini adalah tentang distribusi sampling atau distribusi sampel, yaitu distribusi dari rata-rata atau proporsi sampel yang diambil secara berulang-ulang atau sebanyak N kali dari suatu populasi.
Nah, ingat poinnya adalah ada sebanyak N rata-rata atau N nilai proporsi. Jadi tergantung dari berapa banyak sampel tersebut diambil. Kemudian, distribusi dari rata-rata atau proporsi tersebut disebut sebagai distribusi sampel atau sampling distribution. Nah, di sini ada beberapa ukuran yang akan banyak kita gunakan untuk menganalisis distribusi sampling dan perbedaannya antara populasi dan sampel. Misal, rata-rata itu dilambangkan dengan mu untuk parameter populasi, sedangkan dengan X bar untuk sampel. Kemudian selisih dua rata-rata itu mu1 dikurang mu2 untuk populasi, sedangkan X bar 1 dikurang X bar 2 untuk statistik sampel. Kemudian untuk standar deviasi atau simpangan baku pada populasi dilambangkan dengan sigma, pada statistik sampel dengan S besar, sedangkan varians atau ragam pada populasi dilambangkan dengan sigma kuadrat, sedangkan pada sampel dengan S kuadrat. Nah, untuk proporsi itu dilambangkan dengan Pi, baik pada populasi maupun pada sampel, tapi dengan lambang tulisan yang berbeda bisa dilihat pada tabel yang tertera di layar. Kemudian untuk selisih dua proporsi juga mengikuti dengan dari lambang proporsi pada kolom sebelumnya. Berikut ini merupakan sifat-sifat dari distribusi sampel atau yang dikenal dengan central limit theorem. Jadi, teori ini berlaku untuk distribusi sampling dari nilai rata-rata sampel. Jadi, pada prinsipnya, bentuk distribusi dari rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal jika ukuran N sampel semakin besar, meskipun distribusi populasi tidak normal. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ukuran sampel itu sangat penting, apakah ukurannya besar atau ukuran sampel kecil. Penting untuk interpretasi dari analisis statistik yang dilakukan selanjutnya. Nah, kemudian rata-rata dari rata-rata sampel sama dengan rata-rata populasi. Dan yang terakhir adalah standar deviasi dari rata-rata sampel sama dengan standar deviasi populasi dibagi dengan akar jumlah sampel. Dikenal dengan istilah standar error. Nah, untuk formulanya ada di layar. Distribusi sampling dari mean atau dari nilai rata-rata sampel merupakan distribusi rata-rata aritmetika dari seluruh sampel acak berukuran N yang mungkin dipilih dari sebuah populasi. Mean dan deviasi standar distribusi sampling mean memiliki rumus sebagai berikut. Jadi yang pertama, jika sampling dilakukan tanpa pergantian dari suatu populasi terhingga berukuran N besar, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Kemudian, untuk sampling yang dilakukan dengan pergantian atau populasi yang tak terhingga adalah sebagai berikut. Ya, bisa kalian simak. Bedanya hanya sedikit pada standar deviasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih bedanya antara tanpa pergantian dengan pergantian? Jadi, kalau dengan pergantian atau tanpa pergantian, itu ada juga yang menuliskan dengan tanpa pemulihan atau dengan pemulihan. Jadi artinya, misal ketika kita mengambil sampel gitu ya, bola ada tulisan A, B, C, D, E. Kemudian kalau kita mau mengambil 3 bola, dan ternyata yang dipilih adalah, bola pertama yang dipilih adalah bola A. Nah, kalau dengan pergantian, maka bola A tersebut boleh dimasukkan lagi ke dalam kotak bola tersebut. Dan pada pengambilan kedua boleh terambil lagi bola A tersebut. Tapi kalau tanpa pergantian, maka ketika bola pertama sudah diambil, bola A sudah diambil, maka tidak dimasukkan lagi ke dalam kotak bola. Jadi kemungkinan bola kedua yang diambil hanya bola B, C, D, atau E. Begitu selanjutnya. Jadi tanpa
pergantian atau tanpa pemulihan atau tanpa pengembalian, itu semua istilahnya beda-beda tapi maknanya sama. Artinya sampel yang sudah digunakan itu tidak dapat digunakan kembali atau dipilih kembali. Nah, ini adalah rumus dari distribusi probabilitas atau dilambangkan dengan Z. Z sama dengan X dikurang mu per standar deviasi. Z ini nilainya nanti bisa kita lihat dari tabel Z. Seperti ini. Mungkin ada yang sudah familiar dengan tabel Z ini? Ya, tabel Z jadi biasa digunakan untuk melihat distribusi ya dari sampel tersebut. Kita lihat ini ada angka yang menurun ke bawah dan berjajar ke kanan. Nanti kita lihat penggunaannya, bagaimana cara membaca tabel tersebut. Ini ada contohnya. Ini adalah contoh untuk distribusi sampling mean. Jadi, kalau ada sebuah perusahaan air mineral, rata-rata setiap hari memproduksi 100 juta gelas air mineral. Nah, ini biasanya mahasiswa suka pusing duluan, mumet duluan kalau ngelihat angka yang besar-besar. Tapi jangan khawatir, diselesaikan dulu baca soalnya ya, baru dibikin poin-poinnya, apa yang diketahui, apa yang ditanya, baru membuat cara menjawabnya. Nah, kalau ada perusahaan air mineral, itu memproduksi 100 juta gelas air mineral setiap harinya, rata-rata. Nah, kemudian perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata isi segelas air adalah 250 ml dengan standar deviasi 15 ml. Nah, rata-rata populasi dianggap menyebar normal. Jika setiap hari diambil 100 gelas sebagai sampel acak dengan pengembalian, maka hitunglah standar error dan peluang rata-rata sampel akan berisi kurang dari 253 ml. Nah, ingat tadi yang jadi rata-ratanya adalah 250 ml. Yang jadi pertanyaannya adalah rata-rata sampel diisi kurang dari 253 ml. Kita menggunakan rumus yang mana? Nah, kita lihat nih ya. Ini masih contoh, jadi masih ada jawabannya. Nah, tadi dikatakan bahwa industri tersebut memproduksi 100 juta gelas air setiap harinya. Kemudian rata-rata isinya adalah 250 ml air atau dilambangkan dengan mu, dan sigmanya atau standar deviasinya adalah 15. Nah, kita mau mengambil sampel sebanyak 100 yang dilambangkan dengan N kecil. Maka untuk mendapatkan nilai galat baku atau standar error, kita masukkan nilai sigma, yaitu 15, dibagi dengan akar dari jumlah sampel, akar 100, sehingga 15 per 10 adalah 1,5. Nah, nilai dari galat baku atau standar error ini kita gunakan untuk rumus Z, untuk mendapatkan peluang dari rata-rata sampel yang diisi kurang dari 253 ml air, yaitu dengan memasukkan angka 253 dikurang dengan 250 dibagi 1,5, sehingga didapatkan angka 2,0. Nah, angka 2,0 ini yang kemudian dibaca, dicari maknanya pada tabel distribusi Z. Nah, cara membacanya adalah untuk 2,0 itu dibaca di bagian paling kiri. Kolom paling kiri dari tabel tersebut itu ada urutan angka, dicarilah posisi 2,0. Kemudian pada bagian atas tabel itu terdapat angka-angka 0,00, 0,01 dan seterusnya, itu adalah nilai desimal yang mengikutinya. Sehingga untuk nilai 2,0, nilai pada tabel distribusi Z-nya adalah 0,4772. Sehingga didapatkan peluang rata-rata sampel terisinya air kurang dari 253 ml adalah 0,9772.
atau sebanyak 97,72%. Ya, ini ada soal latihan ya. Soal latihan 1, silakan kalian kerjakan di rumah. Jadi tinggi badan laki-laki muda berdistribusi normal dengan min 60 inci dan standar deviasi 10 inci. Suatu sampel diambil sebanyak 25, berapa kemungkinan rata-rata badan dari sampel tadi berkisar antara 57 sampai 63 inci, kemudian kurang dari 55 inci, 64 inci atau lebih, dan 74 inci atau lebih. Distribusi sampling dari proporsi merupakan distribusi proporsi-proporsi dari seluruh sampel acak berukuran N yang mungkin dipilih dari sebuah populasi. Jadi, pengertiannya sangat mirip dengan distribusi sampling dari min, ya, hanya beda satu min, satu proporsi. Jadi, kita sendiri harus bisa membedakan apa itu min atau apa itu proporsi. Jadi, kalau min itu kan sudah jelas rata-rata, tapi kalau proporsi itu lebih kepada seberapa sering suatu kejadian itu terjadi pada suatu populasi gitu. Nah, min dan deviasi standar distribusi sampling min. Jika probabilitas sukses populasi adalah P, sementara probabilitas gagalnya adalah 1 min P, dan samplingnya tanpa pergantian dari populasi terhingga berukuran N, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Sedangkan jika sampling dilakukan dengan pergantian atau populasinya tak terhingga, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Ya, bedanya kembali lagi pada rumus standar deviasinya. Nah, ini ada contohnya. Suatu survei di Kabupaten X pada tahun 2005 melaporkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil adalah sebesar 40%. Nah, kan di sini udah ada kata kunci tuh, prevalensi. Berarti ada seberapa sering kejadian itu terjadi pada satu populasi. Nah, ternyata kalian tertarik untuk meneliti kejadian anemia ibu hamil di Kabupaten X tersebut. Anda mencoba mengambil sampel secara acak sebesar 100 ibu hamil di Kabupaten X tersebut, maka Anda bisa menghitung berapa probabilitas yang akan didapatkan bahwa ibu hamil dengan anemia antara 35 sampai 45%. Bayang ya? Jadi, ingin melihat probabilitas antara 35 sampai 45% dari 100 sampel yang kalian ambil. Nah, jawabannya adalah sebagai berikut. Tadi dikatakan bahwa prevalensi ibu hamil dengan anemia itu 40%. Maka 1 min P-nya adalah 60%. Nah, sampel yang kita ambil 100 ibu hamil yang ditanya probabilitas antara 35 sampai 45% ibu hamil tersebut menderita anemia. Maka kita bisa langsung masukkan ke rumus Z, yaitu 0,35 dikurang 0,40. 0,35 itu adalah range rendah dari pertanyaan kita, sedangkan 0,4 adalah rata-rata atau nilai prevalensinya, nilai proporsinya. Kemudian dibagi akar 0,40 dikali 1 min 0,4 dibagi 100. Didapatkan minus 1,02. Sedangkan untuk Z yang kedua adalah 0,45 dikurang 0,40. 0,45 merupakan range tertinggi yang ingin kita cari. Dibagi dengan akar 0,40 dikali 1 dikurang 0,40 dibagi 100. Kita dapatkan 1,02. Nah, ini ada gambaran grafiknya dari minus 1,02 hingga 1,02. Nah, maka jangan lupa untuk melihat nilai dari tabel distribusi Z yang ada pada slide sebelumnya. 1,02 itu menunjukkan pada angka 0,3461. Sehingga untuk mengetahui berapa range
atau berapa probabilitas ibu hamil menderita anemia pada rentang 35% sampai 45%, yaitu diakumulasi ditambahkan 0,3461 ditambah 0,3461 sehingga didapatkan 0,6922 atau 69,22% dari sampel kita adalah ibu yang mengalami anemia dengan range 35% sampai 45%. Next, ini adalah latihan kedua untuk kalian, yang soalnya merupakan lanjutan dari contoh 2. Jadi, pertanyaannya adalah, bila diambil sampel secara acak sebanyak 400 ibu hamil dari Kabupaten X tersebut, berapa probabilitas akan mendapatkan bahwa ibu hamil dengan anemia adalah kurang dari 35%, lebih dari 45%, dan di antara 35% sampai dengan 45%. Oke, saya kira ini ya soalnya gampang lah ya, karena tadi udah ada contohnya juga. Nah, jadi silakan kalian kerjakan latihan 1 dan latihan 2, sebagaimana kalau kalian mengerjakan latihan di kelas secara normal ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya, mungkin bisa via emas, nanti saya buka forum, bisa juga via WhatsApp group, boleh lewat teks, boleh lewat voice note. Jadi ya kita diskusi terbuka saja supaya sama-sama enak belajarnya ya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Semoga bermanfaat dan tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.